Dari dalam tubuhnya Asuramaru muncul si Yuichiro. Kisekio juga mau nyerang, cuman terlalu lambat juga karena sama Yuichiro dibelah jadi dua juga. Di situ ada Asuramaru, ada Gekouin, ada Kisekio, ada Byakumarunya Shinya, dan ada Raimeki-nya si Kureto. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, selamat kembali di Speak. Mari kita lanjutkan kembali di hari Sabtu ini pembahasan manga Wari no Seraph-nya. Kali ini kita lanjutkan di chapter 101-102, dimana kalau kalian ingat terakhir kemarin Guren Mahiru bersama dengan tim Shinoa lainnya memutuskan, oke nih sekarang kita harus cari cara untuk menyegel iblis Mikaela dan dijadikan iblisnya si Yuichiro. Mereka lagi mempersiapkan ritual untuk melakukan itu tadi. Sementara itu di dunia iblis Mikaela, si iblis Mikaela ini kedatangan para iblis, yaitu Asuramaru, Gekouin, sama Kisekio yang mulai memojokkan dia. Dan kali ini langsung kita bahas aja apa kelanjutan. Silahkan di like, share, subscribe kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Mari kita mulai ceritanya. Part kali ini langsung kita buka dengan kemarin, kalau kalian ingat si Asuramaru itu kan terlempar gitu ya lewat peti jenazahnya si Kisekio. Dia teleportasi masuk ke rumah panti asuhannya Mikaela sama Yuichiro. Mereka kaget ada iblis di depan mata mereka, dan begitu tahu ini ada iblis, Mikaela langsung nyuruh si Yuichiro-nya untuk kabur, untuk lari. Dia sampai ngedorong si Yuichiro keluar gitu kan. Dia bilang, kamu cepetan selamatin anak-anak lainnya. Yuichiro pun lari gitu kan, ngebangunin dan nyelamatin semua anak-anak lainnya. Sementara itu si Mikaela-nya ini berhadapan satu lawan satu dengan Asuramaru. Dia tentu ketakutan dong, namanya ngelawan iblis gitu kan. Dia karena di dapur coba ngambil pisau dapur, sembari ketakutan, nangis, gemeteran gitu kan. Si Asuramaru-nya mendekat dan memberi apa ya, kayak ditakut-takuti gitu lah. Si Asuramaru tahu betul apa yang menjadi kesalahan terdalam di hatinya si Mikaela ini tadi, karena dia merasa dialah yang membunuh anak-anak panti lainnya. Ketika mereka dulu itu mau kabur dari rumahnya Ferit itu ya, ternyata gagal, dibunuh oleh Ferit semua. Dan dari sana dia selalu menyalahkan dirinya. Si Asuramaru tahu kerapuhan hati itu tadi dan coba dimanipulasi. Si Mikaela dengan pisau dapurnya ini tadi mencoba untuk nyerang gitu kan, ditusuk, bener-bener ditusuk, nggak cuma sekali, dihujam berkali-kali pisaunya itu, tapi sia-sia. Asuramaru malah bisa mengendalikan si Mikaela ini tadi yang lagi ketakutan, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menaklukkan si Mikaela kecil ini. Dan dari situ dimanipulasi lah ini si Mikaela kecil, dimana dipegang gitu ya pelan-pelan sama si Asuramaru, dikendalikan tubuhnya sambil ngebawa pisau dapur ini tadi mendekat ke arah kamar anak-anak lainnya dan Yuichiro tentunya. Si Mikaela kecil yang merasa nggak bisa mengendalikan tubuhnya, pikirannya itu dimanipulasi gitu ya. Dia tentu ketakutan, dia nangis, minta tolong siapapun, tolong hentikan aku. Tapi tentu nggak bisa. Begitu masuk ke kamar, anak-anak lainnya sama Yuichiro ngerasa ini udah menang gitu kan. Jangan-jangan iblisnya udah kabur. Mereka senang. Tapi ternyata si Mikaela kecil dengan tangisan ini tadi karena tubuhnya dimanipulasi, dia justru menyerang anak-anak lainnya. Di situ sebelum dia menusuk salah satu anak, dia kayak menangis teriak, "Yu-chan, tolong aku." Tiba-tiba di dunia nyata, si Yuichiro yang lagi nyoba bantu ngegambar lingkaran sihir itu ya, dia tiba-tiba kayak denger gitu, kok ada suara Mikaela minta tolong gitu. Dia langsung berhenti, dia bilang ke Guren, ini baru aja aku denger ada Mikaela nih minta tolong ke aku. Si Gurennya bilang, ya memang kan, ini memang kita sekarang lagi nyelamatin Mikaela kan. Si Yuichiro bilang, enggak, bukan gitu, ini bener-bener barusan aku denger ada suara dia minta tolong ke aku, dia panggil namaku. Di situ semua pada kaget gitu kan, terutama Mahiru sama Guren, karena mereka ngerasa aneh ketika manusia atau vampir berubah jadi iblis. Biasanya mereka akan melupakan ingatannya mereka. Mereka wadah kosong tanpa ingatan, tanpa memori sedikit pun. Kecuali untuk kasusnya si Mahiru. Mahiru bilang dia sebelum jadi iblis memang dia bereksperimen dengan tubuhnya sendiri. Makanya ketika dia jadi iblis, dia masih tetap dalam kewarasannya, tetap sesuai dirinya sendiri seperti waktu manusia dulu. Tapi kali ini kasus aneh gitu. Kenapa bisa ada Mikaela berubah jadi iblis memanggil nama Yuichiro? Ini pada dilema, pada bingung semua ini kan. Ini apa maksudnya? Apa jangan-jangan jebakan Shikama Doji lagi? Kita harus ngambil langkah apa? Si Guren mencoba pertama memastikan ke si Shinoa yang lagi terduduk gitu ya. Dia mencoba menghentikan si Shikama Doji dalam alam bawah sadarnya dia. Di situ Guren tanya, kamu masih bisa ngendalin Shikama Doji? Si Shinoa-nya mengkonfirmasi masih bisa kok. Dia mulai agak melawan, tapi sekarang aku lagi coba bertahan banget supaya dia nggak bangkit. Sekali lagi Guren sama Mahiru berpikir keras, ini harus mengambil langkah apa? Karena kalau sampai salah langkah,
persiapan dan rencana mereka selama 24 tahun ini untuk menggagalkan rencana si Kamadoji bakal gagal juga nantinya. Akhirnya setelah semua bingung dan Yuichiro ini semakin neken gitu kan, ini beneran nih kayak Mikaela bener-bener manggil nama aku, dia minta tolong nih. Akhirnya Gurennya mengambil keputusan, oke lah, lingkaran sihirnya diselesain, kemudian menyala gitu ya, aktif lingkaran sihirnya. Dia bilang tuh ke arah semuanya, perhatian semuanya, ini pelajaran tambahan untuk squad Guren. Apapun yang terjadi, mau benar maupun salah, selalu utamakan keluarga kalian. Meskipun ternyata nanti tindakannya salah, yang penting kita harus selalu menyelamatkan dan mengutamakan teman-teman kita, keluarga kita. Maka secara tidak langsung, Guren menyetujui, oke Yuichiro, kamu harus menyelamatkan Mikaela yang manggil kamu itu. Si Yuichiro tanya gitu kan ke Guren, oke kalau gitu berarti aku harus ngapain nih buat nyelamatin dia? Si Guren bilang, kamu nanti masuk ke sana gitu ya, ke alam mimpinya itu tadi, tapi pastikan kamu jangan sampai kalah sama dia, karena dia iblis. Camkan baik-baik dia itu iblis. Camkan baik-baik kalau dia itu seharusnya nggak inget kamu itu siapa. Secara alamiah, iblis pasti akan menyerang manusia, menguasai manusia, sehingga pastikan kamu jangan sampai kalah dan dikuasai sama dia. Si Yuichiro tapi mikir kebalikannya, dia mikir, loh kalau misal aku dikendaliin, misal Mikaela masuk ke tubuhku, kan berarti bagus, berarti kan aku bisa lebih deket dengan dia, dan berarti nanti Mikaelanya bisa bangkit dong. Tapi Guren langsung motong, ini tuh kasusnya sama kayak dulu kamu mencoba mengendalikan Asura Maru iblis kamu. Kalau kamu sampai kalah, kalau kamu sampai dikendalikan, ya udah selesai, kamu nggak akan selamat. Kesadaran kamu hilang, nggak ada lagi. Pikirkan baik-baik, kamu kira Mikaela mau kalau misal dia hidup lagi, bangkit lagi, tapi caranya seperti itu, harus mengambil nyawa kamu? Nggak mau kan? Karena nggak mau, ya udah, pastikan kamu jangan sampai kalah, jangan sampai dikendalikan sama dia. Camkan betul-betul kalau dia itu iblis. Yuichiro-nya oke, menyetujui gitu kan akhirnya, dan dia bersiap nih untuk masuk ke alam mimpinya itu tadi. Sebelum itu dia kayak pamitan dulu gitu kan, minta semangat dan disemangatin sama squad Shinoa lainnya. Dan akhirnya dia masuk ke tengah-tengah lingkaran sihirnya itu. Di tengah-tengahnya itu kan ada pedangnya Mikaela itu ya, yang ditancepin sama Mahiru di part lalu. Itu sama dia dipegang, terus dicabut sama dia. Dan dari situ dia langsung terlempar masuk ke alam mimpinya si Mikaela. Tapi sementara itu di alam mimpinya ini tadi, si Mikaela kecil sudah ngebantai semua anak panti asuhannya dengan tangannya sendiri. Bener-bener bersimbah darah satu kamar, tinggal Yuichiro seorang yang masih hidup. Yuichiro kecilnya juga menangis ketakutan gitu kan, dan dia nggak percaya Mikaelanya seperti ini. Ketika mencoba untuk menghentikan si Mikaelanya, tiba-tiba Mikaela kecilnya menghujam pisaunya ke tubuhnya si Yuichiro. Yuichiro-nya tiba-tiba kayak berubah gitu ya, kayak Yuichiro-nya menyalahkan si Mikaelanya. Yuichiro kecilnya bilang, memang kita semua mati itu gara-gara kamu, emang kesalahan kamu semua ini, kita semua nggak bisa selamat, kita semua berakhir nyawanya itu memang salah kamu. Dan dari situ kan berarti tujuan dari si Asura Maru untuk memanipulasi gitu ya, supaya ada orang lain yang menyatakan bahwa Mikaela itu memang bersalah gitu atas kematian teman-temannya, akhirnya berhasil. Di situ Asura Marunya sambil tersenyum gitu kan, karena merasa misinya sudah berjalan lancar, mereka menang. Dia keluar dari panti asuhannya, di jalan itu ada si iblis Mikaela tertunduk lesu, dia nangis, dia ngerasa gagal melindungi dunianya ini. Para iblis semua akhirnya berkumpul gitu kan, Gekouin, Kiseki-o, Asura Maru, dan mereka berusaha untuk menyegel ini si anaknya si Kamadoji ini. Begitu mereka udah buat formasi, siap untuk menyegel, tiba-tiba si Asura Maru itu dalam kepalanya dia dengar ada suara si Yuichiro. Kayak Yuichiro-nya bilang, oh kamu kok gitu, kamu kok nyakitin Mikaela, kamu berani macem-macem nih sama dia. Dari situ Asura Maru kaget gitu kan, kok tiba-tiba ada suara Yuichiro. Dan melihat kalau temennya ini gelisah gitu ya, si Kiseki-o sama Gekouin tanya, kenapa kamu? Si Asura Marunya bilang, ini ada suara gitu ya, ini kita mending cepetan deh, kita harus segera nyegel si iblis Mikaela ini. Muncul lagi suaranya dalam kepala. Asura Marunya makin panik gitu kan, ini cepetan, ini ada orang mau datang nih, kita harus segera segel. Begitu ngomong kayak gitu, lagi panik, tiba-tiba tangannya si Asura Maru, tangan kanannya terbelah, dan dadanya itu kayak sobek gitu ya, terbelah juga. Dari dalam tubuhnya Asura Maru muncul si Yuichiro. Di depan matanya langsung ada si Mikaela ini, iblis Mikaela yang tertunduk lesu. Itu udah berjuang banget sama Yuichiro, langsung ditangkap, langsung diselamatin. Dan aku tuh bingungnya kok Yuichiro-nya ngerti ya kalau itu si Mikaela ya. Kan maksudnya secara penampilan iblis Mikaela kan nggak begitu mirip-mirip banget gitu perasaan.
Cuman gak apa-apa lah, bodo amat lah ya. Aku udah berusaha mau diselamatin tuh ditangkep, tapi langsung Kisekio sama Gekouin ngerti ini ada pengganggu, ditendang jauh ini iblis Mikaelanya. Supaya menjauh nggak bisa dijangkau nih sama Yuichiro. Begitu Yuichiro sepenuhnya keluar, Asura Maru dengan tubuhnya yang udah pulih kembali langsung ngedorong tubuhnya Yuichiro ini tadi ke depan, jadi tersungkur ke depan gitu ya, dan kemudian Yuichiro langsung refleks nyikut kepalanya si Asura Maru. Jadi awalnya tadi Asura Marunya di atas, sekarang Asura Marunya yang ditindihin sama Yuichiro. Yuichiro ini tanya gitu kan, kamu kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Kok tiba-tiba kamu ngejar Mika, nyakitin Mika? Bukannya kita ini keluarga? Si Asura Marunya kayak orang apa ya, kayak orang ketahuan selingkuh gitu lah ya. Dia tuh kayak, aku tuh punya alasan gitu loh kenapa aku melakukan ini. Tapi si Yuichiro-nya yang udah kesel kayak gitu, dia nggak nerima alasan apapun, dibungkam mulutnya si Asura Maru, dan di situ dia nyadar kayak para iblis terutama Asura Maru udah nyakitin Mika, maka memang kamu adalah musuhku Asura Maru. Si Asura Maru ngerasa dia dalam keadaan terpojok gitu kan. Dia mikir ini satu-satunya cara untuk menghentikan Yuichiro adalah dengan menguasai dia. Harus aku kendalikan pikiran dan tubuhnya. Maka si Asura Maru langsung nyekek si Yuichiro ini tadi, coba dirasuki pikirannya, dan kita langsung berpindah ke alam bawah sadarnya si Yuichiro. Dimana di situ Yuichiro-nya ada di tengah-tengah gitu ya. Di sekelilingnya itu kayak ada kertas segel, dan di depannya dia ada si Asura Maru. Asura Marunya tanya, apa keinginan terbesar kamu? Desire terbesar kamu sebagai manusia itu apa? Akan aku kabulkan. Ngomong sama aku ini iblis. Si Yuichiro-nya dengan suara pelan gitu ya, lama-lama semakin keras, makin keras, makin keras, dia bilang, aku mau menyelamatkan Mikaela. Aku mau menyelamatkan Mikaela. Itu aja terus diulang-ulang sama dia. Si Asura Marunya merasa, enggak, bukan itu keinginan kamu, enggak mungkin itu keinginan kamu. Kenapa kamu terlalu terpaku banget sih sama Mikaela? Apa? Aku tahu kamu pasti punya alasan lain, kamu punya keinginan lain. Bilang sama aku. Tapi lagi-lagi Yuichiro selalu mengulangi kata-kata yang sama, kalimat yang sama, aku pengen menyelamatkan Mikaela. Akhirnya setelah Asura Maru berjuang keras menaklukkan Yuichiro, gagal usahanya dia karena Yuichiro tiba-tiba kayak dapat power up kekuatan gitu ya. Segel-segel di sekitarnya itu tiba-tiba hancur semuanya, dan si Yuichiro ini ada tanduk di kepalanya. Si Asura Maru ngelihat ini power up-nya bukan power up biasa, karena di belakangnya Yuichiro ada para seraf, ada para malaikat, ada jumlahnya 3. Bisa kita indikasikan si Yuichiro ini bisa melawan gitu ya, melawan kekuatan iblis ini karena ada kekuatan seraf dalam tubuhnya dia. Dari situ langsung kembali lagi ke dunia nyata, di mana plan atau rencananya Asura Maru untuk mengendalikan Yuichiro ini gagal, dan Yuichiro langsung bilang, kamu udah denger, itu tadi keinginan terbesarku sebagai manusia, aku pengen menyelamatkan Mikaela, sekarang iblis, berikan aku kekuatan kamu. Setelah itu tiba-tiba Asura Maru merasa tubuhnya tuh terguncang gitu ya, dan seketika dia berubah jadi pedang, berubah jadi mode katana. Jadi kalau biasanya si Yuichiro itu ngerengek-ngerengek minta kekuatan ke Asura Maru, kali ini si Asura Maru itu bener-bener sudah dikendalikan bisa dibilang sama Yuichiro. Bukan dia yang meminta kekuatan sama iblis, tapi dia yang menguasai kekuatan iblisnya. Di situ Yuichiro-nya ngerasa kuat banget gitu kan, ada kekuatan mengalir dalam tubuhnya dia, dan dengan kekuatan desire-nya dia gitu ya, keinginannya dia harus segera mungkin menyelamatkan Mikaela. Itu tiba-tiba kayak bener-bener ada kilatan kekuatan gitu ya dari langit, menunjukkan seberapa kuatnya Yuichiro sekarang. Di sisi lain ada Gekouin sama Kisekio yang ngebawa si iblis Mikaela ini tadi, dan berusaha berdua untuk menyegel si iblis Mikaelanya. Mereka berdua ngerasa kalau si Asura Maru kok tiba-tiba hilang ya auranya, dan mereka mulai ragu gitu, ini kita bener-bener bisa nyelesain misi apa enggak nih kira-kira? Kenapa ada hal di luar dugaan kita ya, kok nggak lancar misi kita? Apa ini mungkin juga bagian dari rencananya Tuan Shikama Doji? Mereka ragu seperti itu, saling nggak mengerti satu sama lain, dan kita diperlihatkan sebentar gitu ya, kilasan masa lalu di mana Shikamadu alias Shikama Doji itu mengumpulkan pengikut-pengikut setianya. Di situ ada Asura Maru, ada Gekouin, ada Kisekio, ada Byakumarunya Shinya, dan ada Raimeki-nya si Kureto. Jadi mereka semua dulu itu memang adalah pengikutnya Shikama Doji, dan mereka menjadi iblis, juga bagian dari rencana Shikama Doji. Sekarang pun akhirnya kembali ingatannya bahwa mereka adalah anak buahnya Shikama Doji. Si Gekouin sama Kisekio ngerasa kalau memang ini ada di luar dugaan, di luar rencananya tuan mereka harus ngerasa kita harus berhasil nih menyelesaikan misi ini, karena dengan begitu kita akan lebih dipuji. Setelah ngomong kayak gitu, si Gekouin menyaksikan tuh bahwa ada kilatannya si Yuichiro itu tadi gitu ya dari kejauhan, dan dia ngerasa ini bener-bener ada yang bakal mendekat, akan ada yang menyerang. Dia bilang ke Kisekio, ini bakal aku tahan nih, ada bocah itu tadi,
kamu bisa nyegel ini iblis Mikaela berapa lama? Si Kiseki bilang mungkin sekitar 10 menit, maka Gekko-nya bilang oke, aku menyanggupi, akan aku coba tahan, akan aku ulur waktu 10 menit. Begitu ngomong kayak gitu, tiba-tiba Yuichiro ala-ala flash gitu ya, langsung muncul di belakang punggungnya si Gekko. Langsung tiba-tiba datang, cabut pedangnya dia, langsung nebas lengan kirinya si Gekko yang kaget, tiba-tiba ada orang yang nyerang dia. Gekko-nya nyoba ngeluarin panahnya dia, diserangkan ke arahnya Yuichiro berhasil mengelak, tapi digetok kepalanya, diserang kepalanya sama si Kiseki yang ikut nyerang Yuichiro dari belakang. Maka akhirnya jadi pertempuran 2 lawan 1. Si Yuichiro-nya ngerasa oke nih, nggak masalah, 2 lawan 1 bisa aku atasi. Si Gekko di hadapannya dia langsung ngeluarin tekniknya dia, semacam kayak benang gitu ya, benang tipis tapi tajam banget, dan itu diarahkan, dilayangkan langsung ke Yuichiro. Yuichiro ngeliat ada sebuah benang, langsung menghindar, dan itu kalau nggak dihindarin bener-bener bisa hancur lebur. Setelah menghindar dari Gekko, Kiseki-nya ngeluarin kekuatannya dia dengan peti-peti jenazahnya itu semua dilayangkan ke Yuichiro. Yuichiro bisa membaca semua gerakannya itu tadi, dan dia kayak kepikiran, bentar, ini peti jenazah rasanya aku kenal deh, aku pernah lihat deh. Dan tadi nama iblisnya kan Gekko ya, kok rasanya pernah denger ya aku ya. Setelah itu si Kiseki-nya menyerang lagi dengan peti jenazahnya itu, hingga akhirnya bisa menangkap lengan kirinya si Yuichiro. Jadi tertangkap gitu kan, begitu udah tertangkap seperti ini, sama Yuichiro ditebas sendiri tangan kirinya supaya terbebas gitu ya. Dan langsung dalam sekejap tangannya terregenerasi, langsung tumbuh lagi. Begitu Gekko mau nyerang, terlalu lambat karena Yuichiro secepat itu langsung nebas badannya si Gekko terbelah jadi 2. Gekko-nya terbelah jadi 2 seperti itu. Dia bilang ke Kiseki, kamu kabur aja sekarang, kamu kasih tahu Byakumaru, kasih tahu Raimeki untuk selesaikan misi kita. Tapi Kiseki juga kurang begitu cepat karena Yuichiro langsung datang di depan mukanya dia. Langsung dalam seketika Kiseki juga mau nyerang, cuman terlalu lambat juga karena sama Yuichiro dibelah jadi 2 juga. Kan si Kiseki ini megang peti jenazah gitu ya, mungkin untuk kabur gitu. Peti jenazahnya kemudian terlempar, dipegang sama Yuichiro. Peti jenazahnya itu kemudian diteriakin sama Yuichiro, Kimizuki, kamu denger aku kan dia? Jadi ini fungsinya kayak semacam speaker gitulah ya. Dia bilang, kamu denger aku kan Kimizuki? Ini Kiseki sama Gekko adalah musuh kita juga. Di dunia nyata, si Kimizuki-nya yang lagi mengamati lingkaran sihirnya tadi, tiba-tiba mendengar suara itu tadi. Terus dia langsung bilang tuh ke Yoichi, ternyata iblis kita juga bersekongkol dengan iblisnya si Yuichiro, dengan Asura Maru. Dan si Mahirunya ngerasa, oh pantes aja gitu, berarti ini juga bukan kebetulan kalau mereka semua ini para pemilik iblis-iblis itu tadi yang sekarang ada di tempat ini gitu, karena ternyata ya itu semua disetting gitu sama si Kamadoji. Yoichi mendengar hal itu tadi, awalnya kaget dengan muka innocent-nya dia, seketika langsung berubah jadi muka sadis. Dan dia masuk ke alam bawah sadarnya dia. Di situ dia ngeliat ada Gekko yang terduduk lesu. Si Yoichi mendekat gitu ya ke Gekko-nya ini tadi, dan langsung dijambak kepalanya Gekko ini tadi. Dia langsung bilang, Gekko, kenapa kok kayak gini? Deal kita, pertujuan kita nggak kayak gini. Kamu bilang kamu nggak akan nyakitin keluargaku, tapi kamu kok seperti ini. Kamu kok sekarang memihak sama si Kamadoji. Gekko-nya juga kayak orang ketahuan selingkuh gitu ya. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Sama halnya dengan Asura Maru, dia bilang ada alasan kenapa mereka melakukan hal ini. Tapi sama Yoichi udah kesel banget gitu kan. Dia bilang, kamu tuh terlalu meremehkan manusia, aku nggak mau dengar alasan kamu lagi, aku udah capek mendengar alasan orang-orang gitu ya. Jadi sekarang kamu udah tutup mulut aja, silakan dibahas nanti. Dan dari situ para iblis itu kan dapat kekuatan dari manusianya gitu kan, dapat kekuatan dari kepercayaan, dari desire, keinginannya manusia. Ketika itu terputus, kepercayaannya terputus, maka otomatis kekuatannya juga hilang, mereka pun hilang. Dan akhirnya si Gekko sama Kiseki yang di alamnya si iblis Mikaela ini juga ikut menghilang. Dari situ Yuichiro menang gitu kan, karena dia udah ngalahin semua iblisnya ini tadi, dan dia merasa kekuatannya meluap-luap, pelan-pelan menghilang sampai reda. Dan di situ dia dihadapkan dengan iblis Mikaela yang lagi tertunduk lesu menangis itu tadi karena gagal melindungi dunianya. Di situ Yuichiro-nya bilang, kamu Mika kan, kamu yang manggil aku kan, jangan khawatir, aku sekarang udah di sini, aku bakal nyelamatin kamu. Nah, kelihatannya kan aman-aman aja gitu ya, karena si Yuichiro udah berhasil mengamankan iblis Mikaela. Cuman apakah menurut kalian iblis Mikaelanya itu notice kalau itu Yuichiro temannya dia? Dan apakah memang si iblis Mikaelanya mencari pertolongan Yuichiro? Dan apakah semudah itu rencananya Yuichiro untuk menaklukkan iblis Mikaela? Itu akan kita bahas di part selanjutnya. Semoga menghibur seperti biasa. Silakan dinantikan Sabtu depan seperti biasa. Silakan di like videonya. Kalau kalian bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak
dan subscribe buat kalian yang menikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashii minasan.